Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vinda Dwilianti, NIM 0369958848, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, di sini saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan dan sasaran, ketiga output yang diharapkan, keempat lingkup kegiatan, dan kelima pendekatan pelaksanaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan kota mencakup dua bentuk utama, pertumbuhan dan transformasi sebagaimana dijelaskan oleh Doxiasis 1968. Transformasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan nilai fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan melalui tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Yang kedua, yaitu ketidaksesuaian antara transformasi dan rencana tata ruang kota sering menyebabkan dampak negatif yang signifikan, seperti perubahan dalam lingkungan sosial, budaya, ekologi, struktur kota, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, politik tata guna lahan oleh pemerintah memiliki peran penting untuk mencapai efisiensi masyarakat serta manfaat sosial yang optimal di tengah perubahan yang terjadi. Latar belakang ini mengidentifikasi karakteristik guna lahan diperlukan untuk memahami aktivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung meliputi blok perumahan komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Analisis karakteristik guna lahan dan kegiatan di wilayah perkotaan penting untuk mendukung transformasi yang tertata dan efisien, khususnya dalam konteks dinamika di Kota Bandung. Yang kedua yaitu tujuan dan sasaran. Tujuan survei yaitu menilai kesesuaian antara guna lahan dengan aktivitas penduduk di Kota Bandung. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait tingkat efisiensi ruang kota. Yang kedua, tujuan survei ini mengidentifikasi transformasi guna lahan, memahami perubahan fungsi dari satu penggunaan lahan ke penggunaan lain yang lebih relevan terhadap kebutuhan kota. Yang ketiga dari tujuan survei ini yaitu membantu perencanaan tata ruang kota. Memastikan bahwa pembangunan guna lahan sesuai dengan visi pengelolaan kota yang berkelanjutan. Sasaran survei yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan, yang kedua memahami variasi kegiatan dalam guna lahan, dan yang ketiga mengkaji kegiatan yang berkembang. Dalam mengidentifikasi karakteristik guna lahan, kajian mendalam tentang ciri khas fungsi utama lahan seperti perumahan komersial, ruang terbuka, dan lainnya di Kota Bandung. Yang kedua, dalam memahami variasi kegiatan dalam guna lahan, kami meneliti bagaimana bentuk kegiatan yang beragam dapat mempengaruhi masing-masing fungsi lahan termasuk dampaknya. Yang ketiga, dalam mengkaji kegiatan yang berkembang, kami mengamati aktivitas penduduk baru yang bertumbuh seiring perkembangan wilayah yang baru muncul akibat transformasi lahan. Yang ketiga, output yang diharapkan. Output yang diharapkan yaitu penyusunan laporan survei. Laporan survei dihasilkan bertujuan untuk memberikan data yang lengkap, terstruktur mengenai karakteristik guna lahan di Kota Bandung sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua, output yang diharapkan yaitu mendukung pemetaan tata ruang. Informasi dalam laporan ini dapat membantu dalam penyusunan peta tata ruang yang lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung. Yang ketiga, output yang diharapkan yaitu penyediaan data untuk pengambilan keputusan. Laporan tersebut akan menjadi referensi penting bagi para pengambil keputusan untuk menentukan langkah strategis pengelolaan lahan. Selanjutnya, output yang diharapkan yaitu mewujudkan efisiensi perencanaan. Dokumen laporan berperan untuk mengoptimalkan tahapan perencanaan lanjutan dengan mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian guna lahan. Selanjutnya, output yang diharapkan yaitu komprehensif dan dapat dilakukan langsung. Laporan yang dihasilkan memiliki struktur yang menyeluruh sehingga
relevan dan siap digunakan bagi stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kota. Yang keempat, lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan antara lain yang pertama yaitu area kegiatan survei. Nah, survei dilakukan mencakup wilayah pengembangan di Kota Bandung. Setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik untuk identifikasi yang lebih mendalam. Yang kedua, lingkup kegiatan, yaitu durasi pelaksanaan survei. Kegiatan survei ini dijadwalkan berlangsung selama 1 semester untuk memastikan data yang diperoleh komprehensif dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan pada periode waktu tersebut. Yang ketiga, lingkup kegiatan yaitu metode pengumpulan data. Proses survei dilakukan dengan berbagai metode termasuk pengamatan langsung, wawancara, analisis dokumen terkait guna mendukung kualitas hasil identifikasi. Yang pertama, lingkup kegiatan pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah WP bertujuan untuk menggambarkan karakteristik tata guna lahan dan aktivitas masyarakat yang menjadi bagian penting hasil survei. Yang kedua, integrasi data spasial. Data yang diperoleh dari survei akan diintegrasikan dengan informasi geografis terkini untuk membangun gambaran yang lebih akurat tentang tata guna lahan di Kota Bandung. Yang kelima, pendekatan pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan survei yang pertama, perumusan kebutuhan data. Langkah ini mengidentifikasikan data yang relevan untuk memahami karakteristik guna lahan seperti data demografi, sosial, ekonomi, peta, dan data geospasial lainnya. Yang kedua, dari langkah-langkah pelaksanaan survei ini yaitu pemilihan sampel, menentukan metode sampling yang representatif seperti stratified random sampling untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan di wilayah survei. Kemudian, penyusunan perangkat survei, yaitu menyusun instrumen survei seperti kuesioner, lembar observasi, dan daftar wawancara untuk pengumpulan data secara sistematis. Langkah-langkah pelaksanaan survei ini yang pertama menentukan area target, yaitu mengidentifikasikan wilayah pengembangan atau WP yang relevan di Kota Bandung dalam menjalankan kegiatan survei sesuai lingkup kegiatan yang ditetapkan. Yang kedua, langkah-langkah dari pelaksanaan survei ini yaitu pengolahan dan interpretasi data, yaitu membersihkan, mengolah, dan menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan perangkat lunak, pengolahan data untuk menghasilkan kesimpulan yang berbasis. Yang ketiga yaitu persiapan teknis. Mengorganisasi tim yang kompeten, menyusun proposal yang komprehensif, estimasi biaya, dan mengurus perizinan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan survei. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.